Teman-teman yang disayangi Tuhan, pernah tahu Bapak yang happy banget karena kelahiran anaknya? Nah, Injil hari ini ceritanya tentang itu. Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis, senang banget waktu Yohanes lahir. Tentu bukan cuman karena akhirnya mulutnya nggak jadi bisu lagi. Zakaria ngeliat kalau janji Tuhan bakal terpenuhi dan sedang terpenuhi. Janji apa sih? Teman-teman yang terberkati. Jadi ceritanya, Papa Zakaria yang happy ini nyerocos panjang lebar dalam kuasa Roh Kudus. Cerocosannya ini kemudian dikenal dengan sebutan Kidung Zakaria. Di situ kelihatan kalau dia lihat terpenuhinya dua janji Allah. Yang pertama, dia ingat janji Tuhan pada Daud yang bilang kalau keturunan Daud akan jadi raja atas Israel dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Raja itulah Mesias yang dinantikan Israel. Kedua, dia masih ingat banget janji Tuhan kepadanya lewat malaikat Gabriel waktu dia tugas di dalam bait Allah. Gabriel bilang, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Teman sahabat Yesus, dengan kelahiran Yohanes, Zakaria melihat pemenuhan kata-kata Gabriel. Dia tahu persis maksud kata-kata itu, yaitu bahwa anaknya yang harus diberi nama Yohanes akan berperan sebagai Elia seperti dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama. Menurut nubuat itu, Elia akan menyiapkan suatu umat bagi Raja, Mesias yang akan datang. Kalau sekarang anaknya sudah lahir dan seperti dikatakan Gabriel dalam roh dan kuasa Elia akan menyiapkan suatu umat bagi Tuhan, berarti Mesias pun akan segera datang. Inilah keyakinan Zakaria. Itulah sumber sukacitanya. Teman-teman kekasih Allah, kira-kira kita bisa belajar apa ya? Pertama, untuk kesekian kali perlu kita percaya, yakini, dan syukuri bahwa Tuhan punya rencana keselamatan untuk kita, umatnya. Dia udah merencanakan, dia udah ngejanjiin, dan dia bakal mewujudkan itu, menepati janji itu. Kedua, kita belajar dari Zakaria, bukan belajar jadi bapak, tapi belajar kalau kita pun dipakai Allah untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Mungkin bukan hal sebesar menjadi bapaknya Elia baru, perintis jalan bagi Tuhan. Yang paling penting adalah kesadaran kita akan peran kita dan kesediaan kita untuk memainkan peran itu dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Teman sahabat Yesus, jangan sampai kita nggak percaya atau lupa sama janji dan rencana Allah ya. Jangan sampai kita takut lalu tertutup hatinya dan juga mulutnya. Sebaliknya, kita perlu dengan gembira menjalani hidup kita karena percaya akan rencana Allah. Dan dengan gembira juga mewartakan rencana itu kepada dunia sekitar kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa. Putera Daud hamba-Nya, seperti dijanjikannya dari sedia kala.
dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus, sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat merayakan Natal bersama keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Tuhan memberkati.